Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsudi Tri Pamungkas, selaku asisten dari praktikum pengukuran besaran listrik. Di sini kita akan melaksanakan praktikum modul 7, yaitu tentang pengukuran beda fasa. Langsung saja kita ke dasar teori. Pertama, beda fasa. Beda fasa adalah perbedaan waktu dua buah gelombang yang mempunyai frekuensi sama. Pengukuran beda fasa ini biasanya dilakukan pada gelombang input dan output pada suatu rangkaian. Dua buah gelombang bisa mempunyai besar amplitudo dan frekuensi yang sama, tetapi berbeda fasa. Kemudian faktor daya. Faktor daya adalah konstanta dari nilai kosinus dari sudut pergeseran fasa. Pada faktor daya dibagi menjadi 3, yaitu faktor daya unity, faktor daya leading, dan faktor daya lagging. Faktor daya unity adalah keadaan di mana arus listrik yang mengalir sefasa dengan tegangan, atau tidak terjadi pergeseran fasa antara tegangan dengan arus listrik. Dan gambar ini adalah contoh dari gelombang faktor daya unity. Dapat dilihat pada gelombang tegangan dan arus, di mana gelombang tegangan yang berwarna hijau dan gelombang arus yang berwarna pink, dan keduanya tidak terjadi pergeseran fasa. Faktor daya leading atau mendahului adalah keadaan di mana fasa tegangan drop pada beban mendahului terhadap tegangan sumbernya. Lihat pada gambar bahwa gelombang arus lebih mendahului daripada gelombang tegangan. Faktor daya lagging atau tertinggal adalah keadaan di mana fasa arus listrik tertinggal terhadap tegangan sumbernya. Dan kita lihat pada gambar bahwa gelombang arus tertinggal dari gelombang tegangan. Dan untuk gelombang hijau ini pada praktikum diibaratkan sebagai gelombang channel 1 dan yang pink gelombang channel 2. Jadi untuk melihat leading ataupun lagging pada praktikum kali ini bisa dilihat dari gelombang channel 2-nya. Kemudian pada pengukuran beda fasa ini terdapat 4 percobaan. Yang pertama yaitu rangkaian RR, resistor dan resistor. Yang kedua rangkaian RC, resistor dan kapasitor. Yang ketiga rangkaian RL, resistor dan induktor. Dan yang keempat rangkaian RLC, resistor, kapasitor, dan induktor. Dan pada masing-masing hasil percobaan kita akan menggunakan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kemudian kita langsung saja ke percobaan pertama, yaitu rangkaian RR. Di sini kita menggunakan sinyal generator, osiloskop, dan 2 resistor. Untuk R1 kita menggunakan 1,5 kilo ohm dan R2 6,8 kilo ohm. Untuk osiloskop channel 1 dihubungkan sebelum R1 dan channel 2 diletakkan di antara R1 dan R2. Lalu kita run dan dapat dilihat hasil gelombang seperti ini. Channel 1 gelombang warna kuning dan channel 2 gelombang warna biru. Dan untuk melihat beda fasa bisa dilihat pada pertengahan di V dari kedua gelombang. Jadi misal kita ambil pertengahan awal gelombangnya di sini. Dan dapat dilihat tidak ada jarak atau jeda antara gelombang channel 1 dan channel 2. Jadi pada rangkaian RR ini tidak ada beda fasa, yaitu beda fasa sama dengan 0. Dan ini adalah hasil gelombang metode langsung. Sedangkan untuk menjadikan hasil gelombang menjadi tidak langsung, yaitu pada bagian source, kita geser atau pindah ke indikator A, sehingga menghasilkan gelombang seperti ini. Kemudian kita lihat simulasi hardware-nya. Di sini terdapat project board, kemudian 2 resistor, kapasitor, dan induktor.
Kemudian ada probe osiloskop nantinya. Kemudian probe jepitan untuk disambungkan ke function generator. Nah, ini fungsi generator, osiloskop, dan kabel untuk menghidupkan osiloskop dan function generator nantinya. Kita hidupkan dahulu function generator sama osiloskop. Kemudian kita rangkaian RR, yaitu R1 dan R2 dibuat seri. Kemudian pasang jumper untuk mempermudah untuk menghubungkan ke function generator dan osiloskop nantinya. Dan hubungkan probe osiloskop dan probe function generator. Dan jangan lupa hidupkan signal output menjadi on. Kemudian hubungkan probe positif function generator pada bagian positif, yaitu sebelum resistor 1, dan ini untuk channel 1. Probe channel 1 dihubungkan sebelum resistor pertama. Kemudian probe channel 2 dihubungkan di antara R1 dan R2. Dan kita auto set pada osiloskop. Dan kita samakan posisinya. Dan kita lihat ini beda fasanya 0 ya, sama seperti simulasi tadi. Dan ini cara untuk membuat metode tidak langsungnya, menghasilkan seperti ini. Ya, kurang lebih sama seperti percobaan simulasi tadi. Dan untuk konfigurasi function generator yaitu frekuensi 1000 kilo. Dan untuk levelnya 1. Kemudian percobaan kedua yaitu rangkaian RC. Di sini menggunakan satu resistor dan satu kapasitor. Untuk kapasitor nilainya sebesar 40 nanofarad dan resistor 6,8 kilo ohm. Untuk osiloskop channel 1 dihubungkan sebelum kapasitor dan channel 2 diletakkan di antara kapasitor dan resistor. Lalu kita run dan dapat dilihat hasil gelombang seperti ini. Channel 1 gelombang warna kuning dan channel 2 gelombang warna biru. Dan kita lihat beda fasanya. Kita ambil pertengahan awal gelombangnya di sini. Dan dapat dilihat beda fasanya kurang lebih 0,8. Dan hasil gelombang ini menghasilkan fasa leading karena gelombang channel 2 mendahului gelombang channel 1. Lalu kita lihat untuk metode tidak langsungnya, yaitu seperti ini. .
Dan kita lihat simulasi hardware pada rangkaian RC. Dan ini kita lepas dahulu rangkaian tadi RR, yaitu untuk rangkaian RC ini cukup mengganti pada rangkaian RR tadi bagian R1 dilepas kemudian dipasang kapasitor. Dan untuk probe channel 1 dihubungkan sebelum kapasitor dan channel 2 di antara kapasitor dan resistor. Dan ini hasil gelombangnya ya, terlihat gelombangnya itu leading dan memiliki beda fasa. Kemudian kita lihat, dan ini adalah hasil dari metode tidak langsungnya. Kemudian percobaan ketiga yaitu rangkaian RL. Di sini menggunakan satu resistor dan satu induktor. Untuk induktor nilainya sebesar 22 mH dan resistor 220 ohm. Untuk osiloskop channel 1 dihubungkan sebelum induktor. Dan channel 2 diletakkan di antara induktor dan resistor. Lalu kita run dan dapat dilihat hasil gelombangnya seperti ini. Channel 1 gelombang warna kuning dan channel 2 gelombang warna biru. Dan kita lihat beda fasanya. Kita ambil pertengahan awal gelombangnya di sini. Dan dapat dilihat beda fasanya kurang lebih 0,4. Dan hasil gelombang ini menghasilkan fasa lagging karena gelombang channel 2 didahului oleh gelombang channel 1. Lalu kita lihat untuk metode tidak langsungnya yaitu seperti ini. Kemudian kita lihat simulasi hardware pada rangkaian RL. Dan kita lepas dulu rangkaian RC tadi. Dan untuk rangkaian induktor ini cukup mengganti kapasitor menjadi induktor. Dan dirangkai secara seri juga. Dan untuk probe channel 1 dihubungkan sebelum induktor dan channel 2 di antara induktor dan resistor. Dan kita lihat hasil gelombangnya. Kita samakan dahulu hasil gelombangnya. Dan kita lihat hasil gelombangnya yaitu lagging ya, dan memiliki beda fasa sekitar 0,8. Dan kita lihat pada metode tidak langsungnya menghasilkan seperti ini. Dan ini juga menggunakan frekuensi sebesar 1000 Hz. Kemudian percobaan keempat yaitu rangkaian RLC. Di sini menggunakan satu resistor, satu induktor, dan satu kapasitor. Untuk kapasitor nilainya sebesar 40 nanofarad, induktor 0,8 mH, dan resistor 6,8 kilo ohm. Untuk osiloskop channel 1 dihubungkan sebelum kapasitor. Dan channel 2 diletakkan di antara induktor dan resistor. Untuk konfigurasi time per diff dan volt per diff pada percobaan 1-4 ini bisa kalian atur sesuai keinginan masing-masing. Tapi khusus nilai volt per diff, channel 1 dan channel 2 harus dibuat sama. Dan pada sinyal generator bagian frekuensi dan level disamakan dengan data yang kita simulasikan pada video ini, yaitu untuk frekuensi sebesar 1000 Hz dan level 1 volt. Kemudian kita run. Dan dapat dilihat hasil gelombangnya seperti ini. Channel 1 gelombang warna kuning dan channel 2 gelombang warna biru. Dan kita lihat beda fasanya. Kita ambil pertengahan awal gelombangnya di sini.
Dan dapat dilihat beda fasanya kurang lebih yaitu 0,8. Dan hasil gelombang ini menghasilkan fasa leading karena gelombang channel 2 mendahului gelombang channel 1. Lalu kita lihat untuk metode tidak langsungnya yaitu seperti ini. Kemudian kita lihat simulasi hardware pada rangkaian RLC. Kita rangkai yaitu pertama induktor dan resistor. Dan ini dirangkai secara seri. Kemudian letakkan kapasitor di sebelah induktor. Jadi untuk induktor diletakkan di antara kapasitor dan resistor dan dirangkai secara seri. Dan kita hubungkan probe jepitan fungsi generator pada bagian sebelum kapasitor. Dan untuk yang hitam ini adalah groundnya. Dan untuk channel 2 yaitu di antara induktor dan resistor. Dan untuk channel 1 diletakkan di kapasitor yaitu sebelum kapasitor. Dan kita lihat hasil gelombangnya. Kita samakan hasil gelombangnya. Dan kita lihat bahwa hasil gelombang leading ya, dan memiliki beda fasa. Dan kita lihat simulasi metode tidak langsungnya, dan ini hasilnya ya. Kemudian masuk ke format laporan. Di sini terdapat judul yaitu Modul 7 pengukuran beda fasa. Kemudian ada nama, NIM, kelas, tanggal praktikum. Lalu bagian isi terdapat A. Tujuan, B. Alat dan bahan, C. Dasar teori, D. Hasil praktikum. Dan bagian hasil praktikum ini terdapat gambar rangkaian yaitu berisi rangkaian RR, RC, RL, dan RLC. Untuk bagian gambar rangkaian ini cukup screenshot saja pada rangkaian Proteus yang sudah diberi label nama dan NIM. Kemudian gambar gelombang yang cukup di screenshot saja. Bagian ini terdapat dua metode hasil gelombang pada setiap percobaannya, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Contoh pada rangkaian RR ini, yaitu menghasilkan gambar gelombang metode langsung dan tidak langsung seperti contoh di samping. Dan untuk contoh cara screenshotnya seperti ini juga. Dan untuk rangkaian RC, RL, dan RLC sama seperti ini. Kemudian tabel. Pada parameter terdapat volt per diff diisi sesuai volt per diff yang digunakan. Dan nilai volt per diff bisa diambil dari channel 1 maupun channel 2. Karena dalam percobaan ini nilai volt per diff channel 1 dan channel 2 yang digunakan disamakan. Jadi cukup diambil salah satu saja. Kemudian time per diff. Diisi time per diff yang digunakan. Lalu diff H bisa diambil dari diff H channel 1 maupun channel 2. Lalu frekuensi diisi sesuai frekuensi yang digunakan yaitu 1000 Hz. Lalu beda fasa A dan B akan saya jelaskan nanti cara pengambilan nilainya. Lalu delta T dan T nilainya bisa diambil dari perhitungan metode langsung maupun tidak langsung. Kemudian analisa. Pada analisa terdapat tulis tangan gambar gelombang dan perhitungan pada setiap percobaannya, yaitu misal pada rangkaian RR. Terdapat gelombang metode langsung dan tidak langsung. Dan untuk cara penggambarannya bisa dilihat di bagian bawah format laporan ini.
Pertama kita bahas cara penggambaran gelombang secara umum, yang mana sudah dibahas di modul sebelumnya, yaitu satu kotak di osiloskop sama dengan 4 kotak di milimeter blok, yaitu misal pada osiloskop di V yaitu 2 kotak dan di H juga 2 kotak. Maka gambarnya seperti ini. Kan di V 2 kotak, jadi 1, 2. Dan di H 2 kotak juga, jadi 1, 2. Sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Dan untuk penggambarannya yaitu 2 bukit dan 2 lembah. Lalu kita bahas cara penggambaran gelombang metode langsung, yaitu seperti ini. Diberi keterangan gelombang channel 1, gelombang channel 2, beda fasa, dan div H. Jadi untuk nilai beda fasa ini yaitu 0, karena tidak ada jarak ataupun jeda antara gelombang channel 1 dan channel 2. Dan div H-nya yaitu 2 kotak. Dan ini ada contoh lagi yang menghasilkan nilai dari beda fasa yaitu 1, dan div H-nya 4 kotak. Dan untuk cara penggambaran gelombang metode tidak langsung yaitu seperti ini. Kita tentukan nilai A dan B, di mana nilai A dihitung dari titik tengah gelombang ke atas dan nilai B dihitung dari titik teratas gelombang sampai titik tengah sumbu X atau sejajar dengan titik A. Contoh gambar ini dapat dilihat A-nya bernilai 0 karena titik A tidak ada puncaknya. Sedangkan B dapat dilihat dari puncak atas ke titik tengah tingginya sebesar 0,6. Dan ini contoh lagi yang menghasilkan nilai A sebesar 0,8 dan B sebesar 1,8. Jadi nilai di tabel bagian beda fasa A dan B bisa diambil dari hasil pengamatan gelombang yang dihasilkan. Kemudian kembali ke format laporan yaitu bagian perhitungan. Pada perhitungan metode langsung yaitu menghitung delta T sama dengan time per div kali beda fasa, T sama dengan time per div kali div H, untuk delta T dan T satuannya S, atau detik. Jadi untuk nilai time per div, jika masih dalam satuan milisecond atau mikrosecond, maka diubah dahulu menjadi second. Dan ini terdapat rumusnya. Dan beda fasa langsung sama dengan 360 derajat kali delta T per T yang satuannya derajat. Lalu perhitungan tidak langsung delta T sama dengan time per div kali beda fasa, T sama dengan time per div kali div H, dan beda fasa tidak langsung sama dengan sin pangkat min 1 kali A per B. Lalu selisih beda fasa langsung dan tidak langsung sama dengan beda fasa langsung dikurang beda fasa tidak langsung per sudut terbesar. Contoh perhitungan selisih. Beda fasa langsung yaitu 36 derajat dikurang beda fasa tidak langsung 26,3 derajat dibagi sudut terbesar, yaitu diambil dari sudut terbesar antara beda fasa langsung dan beda fasa tidak langsung. Jadi sudut terbesarnya adalah 36 derajat, sehingga menghasilkan 0,27 derajat. Dan untuk percobaan selanjutnya sama seperti percobaan rangkaian RR ini. Kemudian tugas. Dan untuk tugas ini terlampir pada buku modul praktikum dan juga di psikologi, file pertanyaan. Dan terakhir kesimpulan. Pada kesimpulan ini bisa dikembangkan dari tujuan ataupun juga bisa diisi sesuai pemahaman dan kreativitas kalian. Mungkin itu saja penjelasan singkat untuk praktikum modul 7 ini tentang pengukuran beda fasa. Apabila ada salah kata ataupun untuk video yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang bingung dan ingin ditanyakan bisa menanyakan ke asisten kelas masing-masing. Saya akhiri sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.